Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di episode perdana dari Wira Wicara. Jadi di episode pertama kali ini kami berkesempatan main ke Kara Floris. Sudah pada tahu kan Kara Floris di mana? Nah, hari ini kita sekarang udah bareng sama kakak salah satu founder dari Kara Flores loh. Salah satu, Ra. Iya. Emang ada berapa sih, Kak? 3. Ada 3. Boleh diceritain nggak? Maksudnya 3 tuh hubungannya apa atau gimana? Kita bertiga itu teman dari SMP, terus ketemu lagi pas udah balik selesai kuliah, kumpul ke Balikpapan, terus ada ide buat usaha ini gitu. Kenapa tiba-tiba tercetusnya tuh idenya bunga floris gitu? Iya. Apa emang suka bunga kak? Iya. Enggak suka makanan. bunga. Kenapa kan? Karena nggak bisa masak. Oke. Kenapa bunga ya? Cantik, bunganya cantik. Kayak kakak dong. Iya, kayak kita, kayak founder yang tadi. Uhuy. Karena waktu itu kayaknya di daerah lain kayak di Jogja, Solo gitu udah mulai rame kan orang jualan bunga kayak di Jakarta. Nah, di Balikpapan tuh emang udah ada, cuman tuh kayak masih modelnya kayak masih klasik gitu, yang jual masih tua-tua gitu kan. Nggak ada anak mudanya gitu, modelnya masih klasik. Terus kita kayak, "Ya udah kenapa kita nggak coba buka di sini gitu dengan style yang lebih kekinian gitu." Oh, berarti kemarin tuh risetnya kayak ngeliat dari luar Kalimantan ya. Kalau boleh tahu, emang pada kuliah di mana, Kak? Kemarin kuliah di Jogja. Oh iya, dari 3 itu beda-beda ya berarti? Beda. Kalau yang 2 lainnya di mana? Jakarta ya mereka. Tahu nggak? Iya nih. Iya, jawab. Terus kak, kenapa namanya Kara gitu? Iya, ada artinya nggak Ada sih? artinya nggak atau sejarahnya gimana sih kok sampai tercetus namanya? Atau mungkin Kara singkatan? Karena Kara itu depannya C. Oh, bukan huruf K ya? huruf ketiga. Enggak, Ding. Kara itu dari bahasa Iris. Artinya kalau nggak salah friend atau nggak dear friend gitu. Tapi bener juga sih tadi yang C huruf ketiga terus kan Iya, ketiga. kan karena ketiga gitu. Masuk. Masuk juga sih. Terus style bunganya itu inspirasinya dari mana kak? Atau tema yang diangkat konsepnya apa sih, Kak? Kara Floris? Kita tuh ngelihatnya inspirasi dari ini Korean style sih sebenarnya, Korean style gitu. Jadi kan kalau yang lebih kelihatan tuh dari wrappingnya. Kalau yang klasik itu wrappingnya mungkin masih yang warna-warni dari spunbond. Nah kalau gitu tuh dari pakai kayak bahan plastik namanya KL, terus ada juga bahan kertasnya agak rustic gitu, itu yang bikin beda. Ngerti nggak, Ra? Bingung ya? Itu jenis-jenis kertas ya? Yang tadi Iya, disebutin jenis ya? kertasnya. Oke deh. Terus emang ada pelatihan kakak buat atau kakaknya bertiga awalnya itu untuk Oh iya, benar. merangkai bunganya gitu, emang ada Kalau pelatihannya belajarnya dari atau mana sih? gimana Kita belajarnya? belajar otodidak dari Instagram sama YouTube. Ya awalnya juga nggak langsung bagus, ada bentuknya aneh kayak Ultraman gitu, itu aneh banget pokoknya dulu, jelek-jelek banget. Kalau dilihat juga sekarang kayak, iya aneh banget kok bisa dulu buat begini kayak gitu, nggak kepikiran. Terus ya makin lama akhirnya karena sering buat bisa sendiri. Oh gitu. Nah, terus Jadi karena sering latihan ya kak? iya sering latihan. Terus awal tahun kemarin kita nyoba ikut workshop gitu yang emang Korean class gitu di Jakarta. Bertiga. Berdua Founder aja, ya? berdua. Yang Oh, satu berdua. cuma ngintil aja. Transfer Oke. ilmu ya gitu kak ya? Betul. Jadi kemarin malam tuh kita open question gitu karena kita mau Wirawicara edisi perdana kan. Jadi ada beberapa yang numpang nanya Nah, tentang Kara ketika Floris. awalnya Kara ini pemasaran bunganya gimana sih? Pemasaran bunganya? Jualnya secara online atau Oh iya, offline? Kita kemarin jual secara online ya. Pertama buat IG dulu kan. Dulu tuh zaman 2016 IG tuh nggak kayak sekarang gitu kan. Kalau yang kita post sekarang kalau sekarang kan kayak kita ngepost belum tentu langsung kelihatan di feednya teman kita gitu kan. Kalau dulu tuh langsung berdasarkan history gitu. Jadi lebih apa ya? Algoritmanya tuh nggak kacau kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan harus ngepost tiap hari harus rutin gitu. Kalau dulu tuh enggak gitu. Jadi kalau dulu tuh buat IG dulu, ngambil contoh kayak dari Pinterest, kasih source gitu kan, kita jualan gitu. Kalau kita tuh kasih contoh dulu lah, kita tuh jualan bunga di sini gitu. Contoh, nanti mereka ada yang penasaran kan, boleh dong pesan satu. Nah dari situ kita baru masukin upload lagi katalognya di IG gitu. Ada yang baru kita upload kayak gitu sih. Pemasarannya cuma lewat online. Ini kak ada pertanyaan dari Novianti Andinur. Nah gimana sih caranya jualan online yang bikin laku? Jualan online yang bikin laku. Benar-benar.
Keren bagus. Jualan online yang bikin laku. Gimana tuh Kak? Sebenarnya yang bikin laku itu karena pertama barang kalian tuh menarik kan. Sebenarnya ada beberapa macam sih. Barang kalian tuh barang primer yang dibutuhin. Kalau bukan barang primer berarti barang kalian tuh harus menarik gitu. Kalau barang kalian menarik pasti orang tuh kayak tertarik walaupun nggak perlu gitu kan, tapi lucu deh pengen beli. Oke. Nah, terus yang kedua bagaimana kayak orang tuh bisa buat balik lagi beli. Nah itu kan harus jaga kualitasnya gitu kan, biar orang tuh mau loyal terus untuk beli gitu, kayak kualitasnya, terus servisnya, terus kayak ya walaupun mungkin harganya nggak terjangkau untuk semua kalangan, tapi emang kalian harus punya pasar sendiri gitu kan, punya pasar sendiri, kayak punya target pasar sekian gitu. Nanti kayak kalau udah punya terbentuk target pasarnya, customer tuh bisa langsung datang sendiri. Kalian udah tahu gitu, misalnya aku tahu customer kalian itu sukanya dari budget sekian sampai sekian gitu. Nah jadi kalian lebih gampang untuk ngeluarin produk-produk selanjutnya gitu. Berarti pernah ngadain kayak survei online juga nggak sih Kak? Nggak Atau pernah enggak sih ya? kita cuman kayak ngeliat Cuma dari database aja kali ya? dari database aja. Kalau di IG kan kelihatan tuh misalnya range-nya umur berapa sama berapa, terus gendernya beli banyak yang mana gitu, kelihatan nanti siapa yang paling banyak dengan customer kalian kayak gitu. Oh gitu. Terus Kak, kalau dari beberapa pengalaman gitu yang pesan bunga, kadang-kadang kan kalau misalnya online ada tuh yang dia pesan terus tuh tiba-tiba pernah ngalamin pengalaman yang dia nggak ngambil gitu bunganya tuh. Pernah tuh udah awal-awal sih, dia kayaknya masih anak SMP kayaknya. Iya, karena dulu tuh customer banyak bocah-bocah gitu kan, jadi mereka pesan belum bayar, nggak diambil-ambil, akhirnya kita blok gitu. Pernah juga yang sampai di blok gitu kan. Pernah juga yang udah bayar tapi nggak ngambil-ngambil. Ya, itu banyak juga yang kayak Terus gitu. bunganya diapain tuh Kak? Iya, kan duitnya dibalikin atau gimana Kak? Kalau gitu, kalau misalnya emang masih bisa kita bongkar, kita jual lagi. Tapi kalau enggak ya udah hangus. Tapi biasanya sih kita jual lagi bunganya. Jadi dia kayak pending gitu. Dan sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Yang mungkin entah mereka udah lupa apa gimana gitu. Jadi statusnya masih pending orderannya. Terus biar bunga-bunga tetap fresh tuh gimana Kak tipsnya? Kayak misalnya kita udah beli bunga nih di Cara Flores kan, terus biar bunganya itu tetap fresh segar. gitu di rumah. Kalian harus taruh di vas isi air, terus vasnya tuh harus bersih selalu gitu kan. Terus airnya diganti tiap hari, batang bawahnya itu juga harus dipotong tiap hari. Potong sekitar 45 derajat bawahnya. Wow, derajat. Iya. Terus disimpan di ruangan, suhu ruangan nggak apa-apa sih, tapi kalau ruangan yang ber-AC lebih baik. Terus kalau menjadikan bunga ini jadi bunga kering gitu Kak, gimana? Kalau jadikan bunga Kalau kering, misalnya kita simpan aja di air kan ya udah jadi kering Iya, biasa doang gitu. sebenarnya Kalau ada kering cantik gitu gimana Iya, Kak? kering cantik. bunga-bunga tertentu aja yang bisa kita keringin sih. Kalau aster gini keringnya nggak terlalu bagus. Yang biasa kita keringin itu kayak baby's breath, terus ada mawar. Nah itu cara ngeringinnya digantung terbalik. Oh, dibalik ya. Iya, gantung Oh, terbalik. emang harus terbalik. Iya, kalau didiemin biasa nanti dia letoy gitu. Oh iya juga sih. Kalau gantung terbalik dia bentuknya tetap utuh gitu. Oh, jadi nggak jatuh gitu Nggak jatuh, ininya. iya, Kelopak-kelopaknya. kelopaknya, yes. Itu guys, masuk caranya, akal. guys. Silakan, ada lagi pertanyaannya? guys? Ada media promosi paling sering kalian pakai itu apa Kak? Dan yang paling kena ke pasar kalian? Kita biasanya Instagram story sih. IG story ya? IG story. Terus akhir-akhir ini pakai Instagram Ads. Oh ya, itu. Kalau itu sih yang lebih ngejangkau banyak ini kan orang gitu. Kalau Instagram Ads. Oke. Kalau untuk range harga sendiri dari Cara Flores, dari yang paling terjangkau, paling murah sampai yang Dari paling mahal pernah kalian buat tuh berapa juta mungkin? 220.000 sampai waktu itu pernah buket harga 4,5 juta. Wow. Itu untuk Valentine. 4,5 juta. Itu yang model Sampai bisa mawar. dipeluk gitu ya? Iya, Gede sampai banget. mawar. Gitu. Tuh, siapin guys. Jadi kalau mau beli bunga di Cara Flores, 20.000 siapin dapat dari kok ya. 20.000 udah dapat. Murmer. Kalau untuk karyawan sendiri kan di sini dilihat ada 2 orang nih Kak. Itu tuh gimana sih cara rekrutnya, atau berdasarkan kebutuhan Kak atau gimana? Iya, berdasarkan kebutuhan Mungkin sih. penonton kita ada yang pengen gabung jadi florist assistant mungkin. Iya benar, betul. Kita di sini nyarinya kemarin sih part time. Sebenarnya butuhnya sih full time, cuman belum nemu yang full time.
full time florist gitu buat bantuin kita di sini kan. Jadi sementara kita carinya yang part time jadi asisten florist. Mereka di sini bantuin ngerangkai, bantuin ngebongkar bunga, pokoknya bantu buat kering, semuanya dibantuin di sini. Terus Multi talenta ya. Multi talenta. Mereka juga awalnya dulu nggak bisa kok, tapi diajarin di sini sampai akhirnya bisa. Yang dicari yang seperti apa sih Kak? Yang dicari Personalitinya mungkin? yang bisa, yang komunikatif, terus yang mau belajar, yang kreatif. Yang penting itu sih intinya, harus mau belajar. Kalau sampai saat ini jumlah karyawan ada berapa? Sekarang ada 3. 3 ya? Oke. Yang punya 3 Iya, karyawan juga tiga. 3 satu-satu dong jadinya. Oh enggak, ini karyawannya 4. Oh, 4 ya? Iya, satunya yang megang sistem keuangannya. Oh berarti nggak di sini Kak, jarak jauh? Iya, dia di Sangatta. Oh, Online gitu. Oke. Bisa ya. Jadi guys yang butuh kerjaan bisa tuh coba-coba daftar. Pantengin aja IG yang Kara Florist, siapa tahu buka. Lagi nyari kan. yang full time loh. BTW kalau supply bunga dari mana Kak? Dari Malang sama Bandung. Jakarta juga ada. Kalimantan nggak bisa ya? Nggak ada bisa. ya? Nggak nanam kayaknya. Nggak nanam. Bunga nanti mati bunganya. Malang sama Bandung emang udah langganan dari awal buka ya Iya, Kak? langganan betul. Tapi nggak langsung dapat supplier yang bagus gitu sih. Harus nyoba berkali-kali dulu. Oh gitu. jadi sempat pindah-pindah supaya. Iya, benar. Pengirimannya via apa kapal kayak gitu? Kargo pesawat. Awet bunganya? Awet. 2,000 years later. Udah. Awal 2019 kenapa? Oh ya, 2019 pindah sini awal 2020. Kita emang dari dulu pengen punya chiller gitu kan. Akhirnya 2020 kita kesampaian buat beli chiller. Chiller. Oh Chiller, ini iya. Chiller itu ini. Itu nih biar Kulkas. iya biar bunganya tahan lama gitu. Itu sih. Oke. Terus Ada lagi? Oh, Udah. enggak pernah tahun 2019 pernah ini ngewakilin Kaltim buat di acara Wirausaha Muda Mandiri di Palembang. Wow. Se-Indonesia. Iya, tapi untuk wilayah bagian timur ya? timur, Indonesia Timur. Indonesia Timur. Oke Kak, nah sebelum kita akhiri, ada nggak sih Kak tips-tipsnya gitu buat anak-anak muda gitu Yang ketika ingin mau berusaha. jadi apa namanya? Creative Creative Trainer. Nah, ya niat aja itu nggak cukup, kalian harus mulai dari hal kecil apapun itu. Coba aja dulu apapun itu kan. Kalau cuma niat, ya besok juga bisa niatnya gitu terus. Tapi kalau nggak mulai nggak bakal bisa kejadian gitu. Jadi dicoba aja apapun itu, dicoba walaupun kecil, walaupun pertama gagal tetap harus dicoba. Oke, sip. Niat sih sama kayak Niatnya tagline sama kita. kayak tagline kita ya. Yang Oke. penting tuh niat aja dulu, setelah niat, nah lakukan deh ya kan Kak. Bener, diiringi dengan usaha dan doa. Betul. Oke, Siap. Udah ya, habis pertanyaannya? udah Udah. habis pertanyaan. Ada yang mau disampaikan nggak Kaisa? Nggak Buat ada sih. followers, buat Kara followers Florist. ya. Buat followers sekarang. Kara Florist, semoga tetap sering beli di Kara ya. Kalau ada masukan boleh langsung disampaikan aja ke admin WA-nya. Oke, terbuka atas semua kritikan dan Iya, saran ya Kak? betul. Oke, jadi untuk kalian boleh aja langsung DM IG-nya di @carafloris. Atau DM pribadi boleh Kak? Oh, jangan dong. Jangan, oke. Oke. Wirawicara perdana kita bareng sama Kara Kara Florist yang diwakili sama Kak. Siapa Kak? Kita dari tadi belum kenalan loh. Astagfirullah, iya, belum nyebut nama. Belum nyebut nama. Oh Kak. iya, saya Aisyah. Aisyah, Sama oke. Kak Aisyah ya. Kita bareng sama Kak Aisyah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Oke, kita akhiri bareng-bareng. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.